Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Julia Smita, mahasiswa PTG Daljab Angkatan 1, LPTK Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak bisa mengikuti? Kita berempat, Bu. Ya, ada yang tidak bisa hadir? Semuanya sehat hari ini? Bu. Baiklah ya, untuk teman kita yang sedang sakit, tidak bisa mengikuti, kita doakan semoga lekas diberi kesembuhan. Dan bagi kita yang pagi hari ini ya, bisa mengikuti pembelajaran daring dengan Bu Ria, kita harus bersyukur ya anak-anak, masih diberi kesehatan. Baiklah anak-anak ya, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Ya, Bu. Ya, apa kalian sudah siap belajar hari ini? Allah siap. Sudah siap? Siap. Semangat semuanya? Semangat? Baik anak-anak ya, sebelum kita ke materi berikutnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Narasi kebiasaan. Pintar sekali ya sudah. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan dari teks narasi. Nah, baiklah anak-anak ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaannya. Nah, untuk struktur dan kebahasaan dari cerita narasi. Untuk pembelajaran hari ini, pelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, setelah mencermati materi pembelajaran, peserta didik mampu menyusun kerangka penulisan. Dan yang kedua, setelah mencermati materi pembelajaran, peserta didik mampu mengembangkan kerangka dalam bentuk cerita imajinasi. Nah, anak-anak, sebelum kalian menulis cerita imajinasi, langkah pertama kalian harus membuat apa? Bukan ide atau topik. Nah, sebentar. Sebelum membuat cerita imajinasi, kalian harus mampu menyusun kerangkanya, ya tidak? Setelah itu yang kedua, kalian setelah menyusun kerangka, mampu mengembangkan kerangka dalam bentuk cerita. Mengembangkan kerangka. Nah, Ya, Bu. ya, coba diingat-ingat lagi. Struktur dari teks imajinasi ada apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Pintar sekali. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi berisi apa kira-kira? Pengenalan cerita pendek yang menggambarkan Bagian orientasi, strukturnya berisi? tempat, suasana. Ya, pengenalan tokoh, latar, sisa waktu. Pengenalan latar dan tokoh. Ya, bisa dipahami ya ini? Lalu struktur yang kedua, komplikasi, berisi Bisa, apa? Bu. Ya. Tokoh utama mengalami permasalahan. Nah, namanya komplikasi, mulai muncul permasalahan. Kita lihat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Struktur yang ketiga ada apa?
Resolusi. Namanya saja resolusi. Solusi. Berarti apa isinya? Solusi Nah, permasalahan. pintar. Penyelesaian masalah. Nah, dan yang terakhir ada apa anak-anak? Assalamualaikum. Setelah resolusi ada apa? Ada koda, Bu. Nah, ada koda. Koda ini sifatnya kondisional di dalam cerita. Kadang ditampilkan, kadang juga tidak ada koda. Koda itu berisi apa? Pesan akhir. Nah, pesan atau amanat. Nah, tentang struktur ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Nah, terus yang kedua ada tentang kaidah kebahasaan. Yuk diingat-ingat lagi. Kaidah kebahasaan kemarin kita membahas apa saja? Konjuksi temporal, kata ganti, kalimat langsung, dan kata depan. Pintar sekali ya. Tentang kebahasaan kemarin kita membahas ada konjungsi atau kata hubung temporal menyatakan waktu. Yang kedua ada kata ganti. Yang ketiga Ganti. ya, yang ketiga kaidah kebahasaannya Kalimat Langsung. ya, dan yang terakhir ada kata depan. Kata depan. Nah, nih ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Lanjut ya. Ya. Nah, kali ini ya, perhatikan ya. Di tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mau menulis cerita. Nah, langkah yang pertama apa? Menentukan ide atau pokok. Nah, pintar. Sebelum kalian menulis cerita, kalian harus menentukan ide dulu atau topiknya. Setelah ada ide atau topik, baru kita apa yang kedua? Mengumpulkan materi. Nah, mengumpulkan materi. Dan yang ketiga, kalau sudah terkumpul, Menyusun kerangka. menyusun kerangka ya anak-anak. Sebelum kalian menulis dalam bentuk cerita yang utuh, kalian kan ada langkah-langkahnya menyusun kerangka dulu. Nah, kerangka yang kita susun nanti itu berdasarkan apa? Struktur. Nah, struktur ya, struktur tadi ada apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Pintar. Dan yang terakhir ya, langkah terakhir dalam menulis cerita, kita mengembangkan kerangka menjadi kalimat yang padu. Iya, menjadi kalimat yang padu. Padu itu apa anak-anak? Ya. Kalau kalian sudah menyusun kerangka, kalian mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah kalimat yang padu. Padu itu apa kira-kira? Berurutan. Nah, kalimatnya itu saling berkesinambungan atau berurutan. Coba langkah-langkah ini dipahami dulu. Kira-kira jelas tidak? Jelas, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kita lanjutkan ya. Ya. Ya, anak-anak, kerangka yang kita susun nanti berdasarkan struktur. Yang pertama, kalau kalian sudah menentukan topik atau ide, yang pertama orientasinya berisi apa pengenalannya, komplikasinya apa nanti ceritanya, masalahnya. Yang ketiga, kerangka resolusinya, bagian penyelesaian bagaimana. Dan yang terakhir ada koda, bagian amanat. Bisa dipahami anak-anak kira-kira? Ya, Bu. Yuk kita lanjut ya. Di dalam menyusun kerangka, di dalam menulis nanti, ada aspek penilaian yang harus kalian perhatikan. Ya, yang pertama ada judul nanti. Ada deskripsi yang dinilai, apakah judul menggambarkan keseluruhan isi. Ada bagian orientasi, penilaiannya juga ada di sini. Bagian komplikasi, permasalahannya, sudah ada penilaian. Solusi juga begitu. Di bagian koda atau amanat nanti juga. Ya, Bu. Nah, ini nanti dipahami ya anak-anak.
Sebentar anak-anak ya, untuk tugas kalian hari ini ya, Ibu sudah menyediakan LKPD yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Sebentar Ibu tampilkan. Anak-anak, ini ya Google Classroom kelas kita. Di sini menulis teks narasi Senin tanggal 9 November 2020. Di dalam Google Classroom kelas kita nanti, kalian bisa mengunduh, bisa melihat PPT teks narasi yang sudah Ibu sampaikan tadi di sini. Nah, di sini ada materi tentang berkaitan tentang menulis teks narasi tadi. Selain itu, Ibu juga menyediakan LKPD, tugas kelas yang harus kalian kerjakan. Sudah Ibu sediakan di sini LKPD-nya. Nah, di sini nanti kalian bisa melihat tugas kalian. Nanti kalian juga menyerahkan atau mengumpulkan lagi di Google Classroom yang ada di sini. Selain itu, kalian bisa mengisi daftar hadir kalian ya. Kalau kalian hari ini mengikuti kegiatan, kalian harus mengisi daftar hadir kalian. Jelas anak-anak? Baiklah, terima kasih. Baiklah anak-anak, bagaimana bisa kalian pahami hari ini? Nah, nanti ya, kalau kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan, kalian bisa berdiskusi dan tanya jawab dengan Bu Ria ya melalui grup WA kita. Untuk pengumpulan tugas hari ini bisa kalian kumpulkan di Google Classroom. Dan batas pengumpulannya sampai pukul 18 ya anak-anak ya. Siap mengerjakan anak-anak? Ya, Bu. Nah, baiklah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang struktur kerangka teks narasi. Setelah menyusun kerangka, ya, setelah menyusun kerangka, kalian disuruh apa tadi? Mengembangkan teks narasi. Pintar sekali. Dari kegiatan hari ini, ya, dari kegiatan hari ini, apakah ada yang mengalami kesulitan? Kak, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Nah, baiklah anak-anak. Insya Allah enggak. Ya. Enggak, jauh enggak, Bu. Kalau kalian sudah paham, tidak ada yang mengalami kesulitan, tidak ada yang baiklah untuk minggu depan, ya setelah kita menulis teks narasi, minggu depan kita menyajikan teks narasi secara lisan. Nah anak-anak ya, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Jangan lupa untuk terus belajar, walaupun kondisi seperti ini ya. Tetap jaga kesehatan. Wah, Yujong dia. Tetap semangat anak-anakku. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Ya, Bu. Doa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bu Ria. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.